Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai data modeling. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya Lukman Farid Ubaidillah. Di sini saya menjadi moderator sekaligus membacakan materi mengenai apa itu data modeling dan eh, apa saja jenis data modeling tersebut. Kemudian ada rekan saya Bahrul Ilmi. Perkenalkan, nama saya Muhar Ilmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja jenis teknik untuk pemodelan data. Kemudian ada Nisa Yuninda. Perkenalkan, nama saya Nisa Yuninda. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemodelan data dan manfaat pemodelan data. Baiklah, setelah ini kami akan melanjutkan ke materi pertama yaitu apa itu pemodelan data. Yaitu pembahasan mengenai data modeling. Yang pertama yaitu apa itu pemodelan data. Di sini pemodelan data adalah proses menciptakan representasi visual atau cetak biru yang menentukan penyampaian informasi dan sistem manajemen berbagai organisasi. Cetak biru atau model data ini membangun berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder seperti analis, ilmuwan, dan rekayasa data untuk menciptakan pandangan terpadu mengenai data organisasi. Model tersebut menguraikan data yang dikumpulkan oleh bisnis, hubungan antara berbagai data, dan metode yang akan digunakan untuk menyimpan serta menganalisis data. Nah, kemudian ada jenis-jenis pemodelan data. Pemodelan data biasanya dimulai dengan mempresentasikan data secara konseptual, lalu mempresentasikan kembali dalam konteks teknologi yang digunakan. Analis dan pemangku kepentingan membuat beberapa jenis model data yang berbeda selama tahap desain data. Maka jenis-jenis pemodelan data ini terdapat tiga, yaitu pemodelan data konseptual, pemodelan data logik, dan pemodelan data fisik. Model data konseptual. Model data konseptual memberikan gambaran besar tentang data. Model data tersebut menjelaskan hal berikut, yaitu data sistem, data dalam sistem, fitur data, dan kondisi atau batasan pada data. Aturan bisnis yang terkait dengan data, kemudian cara terkait mengatur data, serta persyaratan keamanan dan integritas data. Pemangku kepentingan dan analisis bisnis biasanya membuat model konseptual. Model konseptual merupakan representasi diagram sederhana yang tidak mengikuti aturan pemodelan data formal. Hal yang penting adalah model ini membantu pemangku kepentingan atau stakeholder teknis dan non-teknis untuk mempunyai visi yang sama dan menyepakati tujuan, cakupan, serta desain proyek data mereka. Ya, ini merupakan contoh model data konseptual. Perhatikan contoh model data berikut. Yang pertama di entitas airline, mempresentasikan informasi tentang berbagai flight schedule yang ada di sana. Kemudian entitas flight schedule mempresentasikan informasi tentang berbagai flight yang ada di sana. Ada juga uh, airport yang mempresentasikan informasi tentang berbagai pesawat yang pergi atau yang datang pada bandara tersebut. Kemudian ada model data logis. Model data logis memetakan kelas data konseptual ke dalam struktur data teknis. Model data logis memberikan lebih banyak detail tentang konsep data dan hubungan data kompleks yang diidentifikasi dalam model data konseptual seperti berikut. Yang pertama, jenis data dari berbagai atribut, misalnya string atau number. Kemudian hubungan antara entitas data. Dan yang terakhir, atribut utama atau bidang kunci dalam data.
Arsitek data dan analis bekerja sama untuk membuat model logis. Mereka mengikuti salah satu sistem pemodelan untuk membuat representasi. Tim yang tangkas kadang mungkin memilih untuk melewati langkah ini dan berpindah dari model konseptual ke model fisik secara langsung. Namun, model ini sangat berguna untuk mendesain basis data yang besar yang disebut bidang data atau data warehouse dan untuk mendesain sistem pelaporan otomatis. Ini contoh data logis. Perhatikan model data logis yang di sini kan, misalnya ada member. Kita ambil contoh name. Name dan address biasanya ini diatur sebagai teks karena tidak menyangkut dengan hal lainnya. Kemudian phone number biasanya input menggunakan number atau gen numerik, walaupun di sini varchar agar terlihat berbeda dan tidak bisa dihitung. Kemudian perhatikan member. Kita ambil contoh entitas member ini. Di sana terdapat nama dan address sebagai data teks. Kemudian phone number sebagai data numerik. Kemudian ada juga email yang memiliki format kayak misalnya itu nama saya kan lukman@gmail.com atau enggak yahoo.com atau .ac.id begitu. Kemudian di sini ada model data fisik. Model data fisik memetakan model data logis ke dalam teknologi TPMS tertentu dan menggunakan terminologi perangkat lunak. Misalnya, model data fisik memberikan data tentang hal-hal berikut. Jenis data seperti yang ditunjukkan dalam database, manajemen sistem, kemudian hubungan data seperti yang ditunjukkan dalam database manajemen sistem, dan data tambahan seperti penyetelan performa. Rekayasa data membuat model fisik sebelum implementasi desain final. Rekayasa data juga mengikuti teknik pemodelan data formal untuk memastikan bahwa mereka telah mencakup seluruh aspek desain. Ini merupakan contoh model data fisik. Ya. Kita ambil contoh student. Student ini student number, terus address holiday, kemudian phone number. Ini merupakan jenis data ya, jenis data. Kemudian ada first name, surname, dan email address merupakan char. Kemudian ada juga multi save di entitas enrollment, jenis datanya itu float, dan ada juga di whitelist. Jadi ini ended ya di whitelist, jenis datanya date timestamp seperti itu. Mungkin sekian dari saya, maka materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bahlil. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa saja teknik-teknik, apa saja jenis teknik pemodelan data. Pertama, teknik pemodelan data merupakan metode berbeda yang dapat kita gunakan untuk membuat model data yang berbeda. Pendekatannya telah berevolusi dari waktu ke waktu sebagai hasil dari inovasi konsep basis data dan tata kelola data. Berikut ini adalah 6 jenis pemodelan data. Yang pertama, pemodelan data hierarkis. Di pemodelan data hierarki, kita dapat merepresentasikan hubungan antara berbagai elemen data dalam format seperti pohon. Model data hierarkis merepresentasikan hubungan satu ke banyak dengan pemetaan kelas data induk atau akar ke beberapa turunan.
dalam contoh, dalam contoh dealer mobil misalnya, kelas induk showroom akan memiliki entitas mobil dan tenaga penjualan sebagai turunan karena showroom memiliki beberapa mobil dan tenaga penjualan yang bekerja di showroom tersebut. Selanjutnya pemodelan data grafik. Pemodelan data hierarkis dari waktu ke waktu telah berevolusi menjadi pemodelan data grafik. Model data grafik merepresentasikan hubungan data yang memperlakukan entitas secara sama. Entitas dapat terhubung satu sama lain dalam hubungan satu ke banyak atau banyak ke banyak tanpa konsep induk atau turun. Misalnya, suatu showroom dapat memiliki beberapa tenaga penjualan dan satu tenaga penjualan juga dapat bekerja di beberapa showroom jika lokasi mereka berbeda-beda. Selanjutnya, pemodelan data relasional. Pemodelan data relasional merupakan pendekatan pemodelan populer yang memvisualisasikan kelas data sebagai tabel. Tabel data yang berbeda digabungkan atau dihubungkan dengan menggunakan kunci yang merepresentasikan hubungan entitas di dunia nyata. Kita juga dapat menggunakan teknologi basis data relasional untuk menyimpan data terstruktur, dan model data relasional merupakan metode yang sangat berguna untuk merepresentasikan struktur basis data relasional kita. Misalnya, dealer mobil akan membuat model data relasional yang merepresentasikan tabel tenaga penjualan dan tabel mobil seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Seperti contoh ini, ID tenaga penjualan dan ID mobil merupakan kunci primer yang secara unik mengidentifikasi entitas individu di dunia nyata. Dalam tabel showroom, kunci primer ini berperan sebagai kunci asing yang menghubungkan segmen data. Pada basis data relasional, kunci primer dan asing bekerja sama untuk menunjukkan hubungan data. Tabel sebelumnya menunjukkan bahwa showroom juga dapat memiliki tenaga penjualan dan mobil. Selanjutnya ke pemodelan data hubungan entitas. Pemodelan data hubungan entitas atau IR menggunakan diagram formal untuk merepresentasikan hubungan secara entitas dalam basis data. Arsitek data menggunakan beberapa alat pemodelan IR untuk merepresentasikan data. Yang disebut objek untuk menyimpan data. Objek data ini merupakan abstraksi perangkat lunak entitas dunia nyata. Misalnya dalam model data berorientasi objek, dealer mobil akan memiliki data objek seperti pelanggan dengan atribut seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Kita akan menyimpan data pelanggan sehingga setiap pelanggan dunia nyata direpresentasikan sebagai objek data pelanggan. Model data berorientasi objek mengatasi banyak batasan model dan relasional dan populer dalam bahasa data multimedia. Selanjutnya, pemodelan data dimensional. Komputasi korporasi modern menggunakan teknologi gudang data untuk menyimpan data untuk analitik dalam jumlah besar. Kita dapat menggunakan proyek pemodelan data dimensional untuk menyimpan dan pengambilan data dari gudang data dengan kecepatan tinggi. Model dimensional menggunakan data duplikasi atau redundan serta memprioritaskan performa daripada penggunaan sedikit ruang untuk menyimpan data. Misalnya, pada model data dimensional, dealer mobil memiliki dimensi seperti mobil, showroom, dan waktu. Dimensi mobil memiliki atribut seperti nama dan merek, tetapi dimensi showroom memiliki hierarki seperti negara, nama jalan, dan showroom. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Dato atas penyampaian materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dilempar kepada Nisa dan Yuda. Kepada Nisa saya persilakan. Lanjut ke apa itu proses pemodelan data. Proses pemodelan data mengikuti
urutan langkah yang harus Anda jalankan secara berulang-ulang hingga Anda dapat membuat model data komprehensif. Pemodelan data mengandung para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi, memproses, dan menyimpan data dengan sangat teliti. Teknik pemodelan data memiliki konversi berbeda yang menentukan simbol mana yang digunakan. Bagaimana persyaratan bisnis disampaikan. Semua pendekatan menyediakan alur kerja formal yang mencakup urutan tugas yang harus dilakukan secara interaktif, di mana semua organisasi berbagi pemangku kepentingan bergabung untuk membuat tampilan data yang lengkap meskipun langkahnya bervariasi menurut jenis pemodelan data. Berikut ini adalah gambaran umum. Yang pertama ada langkah pertama. Ada identifikasi entitas dan properti mereka. Nah, di identifikasi entitas ini, kita harus identifikasi semua entitas dalam model data. Setiap entitas harus dibedakan dari semua entitas lainnya secara logis dan dapat merepresentasikan orang, tempat, benda, konsep, dan peristiwa. Setiap entitas berbeda karena memiliki satu atau lebih properti yang kita dapat menganggap sebagai kata benda dan atribut sebagai kata sifat dalam model data. Selanjutnya ada langkah kedua, yaitu identifikasi hubungan antar entitas. Nah, hubungan antar entitas yang berbeda merupakan inti dari pemodelan data. Aturan bisnis awalnya menentukan hubungan ini pada tingkat konseptual. Kita dapat menganggap hubungan ini sebagai kata kerja dalam model data. Nah, tenaga penjual menjual banyak mobil, atau solo mempekerjakan banyak tenaga pekerja. Selanjutnya, langkah ketiga, yaitu identifikasi teknik dan pemodelan data. Setelah memahami entitas dan hubungan mereka secara konseptual, kita dapat menentukan teknik pemodelan data yang paling cocok untuk kasus penggunaan. Misalnya kita mungkin menggunakan pemodelan data relasional untuk data terstruktur, tapi menggunakan pemodelan data dimensional untuk data yang tidak terstruktur. Langkah keempat, ada optimalkan dan ulangi. Lanjut ke langkah keempat, ada optimalkan dan ulangi. Nah, untuk mengoptimalkan model data kita lebih lanjut agar sesuai dengan teknologi persyaratan performa, misalnya kita berencana untukkan Amazon Aura dan bahasa query terstruktur atau SQL. Kita akan memasukkan entitas kita secara langsung ke dalam tabel dan menentukan hubungan tertentu dengan menggunakan kunci asing. Sebaliknya, jika kita memilih menggunakan Amazon DynamoDB, kita harus memikirkan pola akses sebelum kita memodelkan tabel kita. Karena DynamoDB memprioritaskan kecepatan, pertama-tama kita harus menentukan cara kita mengakses data, lalu memodelkan data dalam bentuk yang diinginkan. Lanjut ke mengapa pemodelan data itu penting. Pemodelan data memberi kita kesempatan untuk memahami data serta memilih teknologi yang tepat untuk menyimpan dan mengelola data ini dengan cara yang sama seperti saat arsitek mendesain takdir sebelum membangun sebuah rumah, pemangku kepentingan bisa mendesain data sebelum mereka solusi bisnis untuk organisasi. Lanjut. Kemanfaat data modeling. Pertama, di manfaat data modeling ada mengidentifikasi kecepatan dan efisiensi desain serta pembuatan basis data. Yang selanjutnya ada kesalahan dalam pembangunan angkat lunak basis data. Manfaat bagi pengguna data modeling adalah mudah untuk mengakses beberapa data yang dimiliki. Hal ini
karena harus mengetahui di mana satu data disimpan sehingga akan lebih mudah untuk mengakses pada waktu tertentu. Selanjutnya, menurunkan biaya dalam pengembangan. Meskipun bukan hal yang mudah, data modeling dapat membuat perusahaan lebih menghemat biaya bersumber dari Clover. Data modeling dapat menurunkan biaya dalam bidang IT, khususnya pemrograman sebesar 75%. Pasalnya, data modeling dapat mengetahui error yang terjadi dari awal saat masih untuk memperbaiki. Akan lebih sulit dan membutuhkan biaya lebih untuk memperbaiki error saat software sudah dalam proses penulisan dan atau sudah digunakan oleh user. Selanjutnya, mengurangi resiko. Manfaat dari data ini adalah mengurangi kerumitan resiko dengan berkembangnya perusahaan. Tentu data yang dimiliki akan semakin banyak dan cukup rumit untuk diakses. Resiko dari banyaknya data yang dimiliki adalah sulitnya integrasi antar tim. Melalui data modeling, perusahaan akan mengurangi kerumitan tersebut. Hal ini memungkinkan bisnis untuk dapat berkembang namun tetap terintegrasi dengan baik satu sama lain melalui adanya data modeling. Selanjutnya, penggunaan data modeling akan memudahkan komunikasi antar tim IT dengan staf non-teknis. Selanjutnya, ada memfasilitasi komunikasi antar perekayasa dan tim kecerdasan bisnis. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan karena telah menyampaikan materinya masing-masing. Mohon maaf bila kami memiliki salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.